Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, selanjutnya Xiaoyan dan Nan Erming melakukan perjalanan ke keluarga Warkap untuk melihat Kailin. Di lubang cacing keluarga Warkap, sosok Xiaoyan dan Nan Erming perlahan-lahan muncul. Dengan munculnya keduanya, mata keluarga Warkap mulai berkumpul ke arah Xiaoyan. "Bukankah ini pemilik Xiaofu?" ucap prajurit Warkap. "Ya, pertempuran hari itu sangat menarik. 3 leluhur bintang 9 tidak bisa menghentikan ketua aliansi bayangan. Namun ketika pemilik Xiaofu menerobos bintang 9, dia melukai ketua aliansi bayangan yang ketakutan melarikan diri," jawab dari prajurit luar Warkap. "Dia juga suami dari wanita suci kita dari keluarga Warkap. Dia benar-benar terlalu kuat sekarang, saya takut tidak ada yang bisa mengguncang kekuatannya di benua ini," ucap prajurit keluarga Warkap. Semakin banyak orang-orang berkumpul di sekitar keluarga Warkap hanya untuk melihat Xiaoyan. Setelah perang usai, citra Xiaoyan naik ke posisi yang sangat tinggi di hati orang-orang. Dalam pandangan mereka, Xiaoyan adalah dewa penyelamat. Puluhan ribu orang diselamatkan oleh satu orang. Hari ini reputasi Xiaoyan mengerikan dalam popularitas ras manusia, ras iblis dan keluarga Warkap. "Xiaoyan, kamu benar-benar terkenal kali ini," ucapkan Nan Erming memandang Xiaoyan dengan banyaknya memperhatikannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Perasaan ini Xiaoyan tidak begitu menyukainya. Dengan diperhatikan seperti itu membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian sosok Chaos Immortal buru-buru menyambut Xiaoyan dan berkata, "Hahaha, kalian akhirnya berkunjung ke sini. Apakah saudara Xiaoyan ke sini untuk menemui istri Anda?" tanya Chaos Immortal. Mendengar ini Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Tolong antarkan saya ke Paman Batian dulu," ucap Xiaoyan memandang Chaos Immortal. Terakhir dia datang ke keluarga Warkap adalah untuk Nan Erming. Xiaoyan tidak punya cukup waktu untuk berterima kasih padanya. Selain itu Xiaoyan tidak bahagia dengan kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang setelah semuanya terungkap, semua kekhawatiran menghilang. "Ayo pergi," ucap Chaos Immortal memimpin jalan ke dalam aula klan Warkap. Di aula keluarga Warkap, Chaos Batian yang sedang minum teh dengan santai, dia terkejut saat melihat kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya. "Paman, Xiaoyan memberi hormat," ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. "Xiaoyan, silahkan duduk," ucap Chaos Batian tersenyum, sementara Xiaoyan mengobrol dengan Chaos Batian tentang skema sebelumnya. Tiba-tiba Huo Fei berlari masuk bergegas ke pelukan Nan Erming. Nan Erming menikmatinya dengan sedikit malu. "Anak ini," ucap Chaos Batian yang tetapi tidak keberatan. Huo Cai juga perlahan datang memasuki aula setelah Huo Fei. Ketika dia melihat Huo Fei dan Nan Erming pelukan erat, wajahnya langsung mengkerut. "Hong Er, ini aula utama, Anda tidak boleh berperilaku bebas di sini," ucap Huo Cai tidak berdaya. Huo Fei segera cemberut dan berdiri di samping Nan Erming dengan patuh. Dia masih memegang tangan Nan Erming dari waktu ke waktu. Xiaoyan yang duduk di hadapan Chaos Batian dan Huo Cai, dia berkata, "Pertama, saya berterima kasih atas bantuan Paman Batian dan Bibi Huo Cai untuk menyumbangkan kekuatan bersama Xiaofu. Kali ini saya datang tidak hanya dengan urusan saya sendiri. Saya di sini untuk melamar seorang kerabat," ucap Xiaoyan. "Melamar? Apakah Anda memiliki perempuan lain dalam keluarga Warkap?" ucap terkejut Chaos Batian. "Apakah Cailin tahu tentang ini?" ucap Huo Cai memandang Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Dan Xiaoyan sedikit malu. "Tidak, maksud dari perkataan saya adalah membantu Nan Erming untuk menikah," ucap Xiaoyan. Mendengar ini mata orang-orang beralih ke Nan Erming dan Huo Fei. Ketika berbicara tentang pernikahan, pipi Huo Fei langsung memerah. Chaos Batian sepertinya tidak mengatakan apa-apa, lagi pula dia tidak bisa mengatur masalah ini. Keputusan yang kuat dalam hal ini terletak pada Huo Cai. "Xiaoyan ini bukan karena saya tidak mengizinkannya, saya mengatakan sebelumnya bahwa hanya dengan kekuatan 8 bintang. Saya akan menikahkannya, tetapi nafas yang dikeluarkan Nan Erming sekarang hanyalah dodi bintang 7 menengah. Karena itu kita harus mengikuti perjanjian," ucap Huo Cai berkata dengan suara pelan. "Ibu saya tidak peduli saya akan menikahi Nan Erming," ucap Huo Fei tidak rela.
Jangan impulsif, ini bukan saatnya bagimu untuk bersikap seperti anak-anak, ucap Huo Chai berkata dengan sungguh-sungguh. Huo Fei menginjak kakinya dan mengerutkan mulutnya. Dia memandang Xiaoyan dengan mata memohon. Melihat ini Xiaoyan juga tersenyum pahit. Bibi Huo Chai, kalau hanya bintang 8 persyaratannya, saya rasa saudara saya sudah memenuhi syarat. Hanya saja Anda tidak teliti ketika merasakan kekuatannya yang sebenarnya, ucap Xiaoyan tersenyum. Semua orang terpana, mereka penasaran dengan apa yang dimaksud Xiaoyan dengan mengatakan ini. Wajah Chaos Batian segera menatap Nan Erming lagi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin? Mengapa ada perasaan yang akrab di tubuh bocah ini, ucap Chaos Batian dengan terkejut saat merasakan darah Raja Naga yang kuat. Huo Chai juga melebarkan matanya, wajahnya dicampur dengan keheranan yang luar biasa. Nan Erming, tunjukkan pada mereka, ucap Xiaoyan memandang Nan Erming. Dan Nan Erming mengangguk, tentu saja sekarang sudah saatnya dia membiarkan Raja Naga keluar untuk tampil. Ketika Nan Erming menutup matanya dan membukanya kembali, itu sudah berwarna emas. Segera rambut hitamnya Nan Erming mulai transformasi menjadi warna merah dan 2 tanduk kecil tumbuh di dahinya. Pandangan mereka berubah seketika saat melihat Nan Erming. Ini adalah ketampanan yang dicampur dengan kekuatan yang mendominasi. Ini adalah darah naga, bintang 8, ucap Chaos Batian yang pertama pulih dari keterkejutannya. Tidak ada yang mengira Nan Erming memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Xiaoyan, mengapa memanggil saya keluar, ucap Raja Naga. Setelah itu Nan Erming mengambil alih atas kendali tubuhnya. Dan transformasi itu kembali dengan penampilan semula. Xiaoyan, dia punya darah keluarga naga, tanya jawab Chaos Batian dan Huo Chai. Tubuh ini setengah manusia dan setengah naga, kekuatan darahnya tidak rendah dan Nan Erming juga sudah berada di 8 bintang. Tubuh ini bisa dikatakan sangat menakutkan, itu adalah plasenta yang telah menghasilkan kekuatan kuno. Saya ingin tahu apakah Nan Erming seperti ini, bisakah itu dianggap satu kondisi, ucap Xiaoyan memandang Huo Chai. Ya, memang ada hembusan darah naga, tetapi meski begitu saya tidak akan mudah mengendur. Meskipun darahnya kuat, jika bocah ini tidak benar-benar mencintai Honger, saya tidak akan membiarkan Honger menikahinya, ucap Huo Chai. Bibi saya dan Huo Fei benar-benar saling mencintai. Dan saya bisa memberikan segalanya untuknya, termaksud hidupku, ucap Nan Erming dengan sangat serius. Bisakah Anda membuktikannya, ucap Huo Chai menatap Nan Erming. Ibu Nan Erming dan saya tulus saling menyayangi, Anda tidak perlu mempersulitnya, ucap Huo Fei. Nan Erming menggertakkan gigi dan membuka mulutnya. Setetes esensi darah muncul di telapak tangannya, dan dia berbalik memberikan kontrak darah kepada Huo Fei. Huo Fei, saya Nan Erming, tidak peduli berapapun usiaku, saya bersedia menemanimu seumur hidup dan melindungimu selamanya. Jika saya sedikit menyakitimu, kamu dapat menghancurkan setetes darah ini kapan saja, ucap Nan Erming. Tiba-tiba Huo Chai melambaikan jubah lengan bajunya dan menghapus darah di tangan Nan Erming. Semua orang terkejut dan matanya beralih ke Huo Chai. Itulah yang terjadi, setetes darah ini akan saya simpan. Jika Anda menggertak Hong Er untuk sedikit pun, saya tidak akan mengampuni Anda dengan ringan, ucap Huo Chai. Terima kasih Bibi untuk itu, ucap Nan Erming. Nan Erming, mengapa kamu masih memanggil Bibi? Bukankah seharusnya kamu memanggilnya nama lain, ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Dengan pemandangan ini dan sepertinya hubungan antara Huo Fei dan Nan Erming diselesaikan. Nan Erming segera menggaruk kepalanya dengan canggung dan segera mengganti namanya sebagai ibu. Pada saat ini mata Huo Chai juga perlahan menjadi kelembutan. Dan seketika wajahnya terlihat ramah, Huo Fei yang menangis juga menjadi tersenyum. Dia lari ke lengan Huo Chai, terima kasih ibu, ibuku masih yang terbaik untukku, ucap Huo Fei tersenyum. Nan Erming dan Huo Fei menentukan acara pernikahan dan tinggal bersama keluarga Warkap untuk waktu yang singkat. Xiaoyan tidak segera meninggalkan keluarga Warkap, tetapi datang ke retret Cailin. Dalam kabut sosok Cailin perlahan keluar, dari sana wajahnya yang cantik dan mempesona bisa menyihir setiap pria yang menatapnya. Sosok Cailin perlahan terungkap dari kabut lalu berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" ucap Cailin. Xiaoyan memegang tangan Cailin memeluk tubuhnya yang sempurna seperti kilauan permata.
Cailin, saya akan menikah dalam beberapa hari ini, ucap Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Cailin yang mendengar ini sedikit kesal, dia berkata dengan nada marah. Berapa banyak wanita yang ingin Anda nikahi, ucap Cailin. Xiaoyan mendengar ini sedikit tidak berdaya, bagaimanapun dia harus membalas perasaan yang dia tanam. Ini adalah pernikahan terakhir saya di benua ini, ucap Xiaoyan. Cailin melirik Xiaoyan, ada ketidaksenangan di dalam mata Cailin. Bagi Cailin, terlalu banyak wanita akan membawa banyak masalah. Xiaoyan memeluk tubuh Cailin dan berbisik kepadanya. Adapun saya menikah lagi, posisi Anda sebagai istri pertama tidak lebih tinggi dari siapapun, ucap Xiaoyan. Cailin yang mendengar bisikan itu pipinya sedikit memerah. Dia menarik tangan Xiaoyan dan menghilang berdua di dalam kabut tebal. Setelah beberapa saat, waktu mereka berdua keluar dengan posisi menempel seperti permen karet. Seakan-akan Cailin tidak ingin membiarkan Xiaoyan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, "Cailin, masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Setelah saya menyelesaikannya saya akan datang menemui Anda," ucap Xiaoyan. "Anda bisa pergi dari sini, tetapi Anda harus ingat, setelah semua pernikahan Anda selesai Anda harus menemani saya selama mungkin," ucap Cailin. Xiaoyan sadar dengan apa yang diinginkan Cailin. Tanpa mengatakan apapun dia tiba-tiba melangkah ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan mengecup bibir Cailin. Cailin yang merasakan serangan dadakan, dia berteriak dengan keras. "Bajingan kecil, apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak melakukannya lagi maka saya pastikan akan membunuh Anda," teriak Cailin dengan aura yang sangat kuat. Merasakan aura yang meletus dari tubuh Cailin, Xiaoyan sangat ketakutan. Dia dengan cepat menuju ke arah Cailin, dia sekali lagi menuruti kemauannya. Sebelum Xiaoyan pergi dengan perasaan nyaman, selanjutnya Xiaoyan menuju ke tempat ras manusia keluarga Zhen. Setelah beberapa saat perjalanan, Xiaoyan tiba di gerbang besar milik ras manusia. Ras manusia dikatakan merupakan persatuan banyak keluarga. Pemimpin ras manusia adalah Kaisar Zhen Zhongfu dari keluarga Zhen. Melihat kedatangan Xiaoyan, banyak anggota dari ras manusia menangkupkan tangan kepadanya. Xiaoyan terus berjalan menuju aula keluarga Zhen. Melihat kedatangan Xiaoyan, seorang wanita yang sangat cantik keluar dari sisi aula dengan tergesa-gesa. "Apakah ini adalah kaisar terkuat yang namanya telah menyebar ke seluruh penjuru benua?" ucap wanita itu. Xiaoyan tanpa ekspresi menghadapi pujian seperti itu. Wanita ini tidak merasakan fluktuasi di dalam tubuh Xiaoyan. Itu sudah membuktikan bahwa kekuatan Xiaoyan melebihi imajinasinya. "Kaisar Xiaoyan, saya adalah Su Yuwi, salah satu anggota ras manusia. Saya akan mengantarkan Anda ke tempat Kaisar Zhen Zhongfu," ucap wanita yang ternyata bernama Su Yuwi itu. "Kalau begitu saya akan merepotkan Anda," ucap Xiaoyan tersenyum. Pada saat ini Su Yuwi memimpin Xiaoyan untuk menuju ke tempat Kaisar Manusia. Di sepanjang jalan setiap orang yang melihat Su Yuwi dan Xiaoyan mereka menundukkan kepala dengan hormat. Su Yuwi yang melihat ini dia berkata dengan sedikit menggoda, "Kaisar Xiaoyan. Sepertinya banyak sekali orang yang mengagumi Anda," ucap Su Yuwi. Xiaoyan tidak menjawab perkataan Su Yuwi, dia hanya melihat jalan yang panjang di depan. "Nona Su Yuwi, mengapa kita tidak terbang untuk mempersingkat waktu?" tanya Xiaoyan. Kaisar Zhen Zhongfu menetapkan bahwa tidak ada yang diizinkan terbang saat berada di aula. "Saya meminta maaf jika saya membuat Kaisar Xiaoyan kelelahan," ucap Su Yuwi. Setelah waktu lama Xiaoyan melihat cahaya yang terang. Su Yuwi berkata, "Kita sudah hampir tiba di aula Kaisar Zhen Zhongfu," ucap Su Yuwi. Selama 10 menit perjalanan mereka akhirnya tiba. Ini adalah kediaman Kaisar ras manusia. Orang yang bisa datang ke sini bisa dihitung dengan jari. "Sepertinya Kaisar ras manusia sangat menyukai Anda," ucap Su Yuwi tersenyum. "Saya memiliki persahabatan sangat baik dengan Kaisar ras manusia," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan berjalan menuju ke kediaman Kaisar Zhen Zhongfu. Di luar halaman terdapat tempat kecil yang sangat indah. Di atas meja giok terdapat satu set teh yang sangat harum. "Kaisar Xiaoyan, saya hanya bisa mengantarkan Anda sampai di sini," ucap Su Yuwi. Setelah itu Su Yuwi membungkuk dan pergi meninggalkan Xiaoyan. Xiaoyan berjalan ke depan menuju tempat kecil di pinggir danau. Setelah mendekati tempat itu, Xiaoyan melihat sosok wanita cantik yang berdiri di depan danau.
Wanita cantik itu adalah Zeni. Wanita cantik itu adalah Zeni yang baru saja pulang untuk bertemu ayahnya. Zeni, antarkan saya menemui ayah Anda, ucap Xiaoyan. Zeni mengangguk lalu berjalan bersama Xiaoyan menuju ke tempat kecil yang berada di pinggir danau. Setelah itu mereka berdua bertemu Zhen Zhongfu di aula utama. Melihat kedatangan Xiaoyan, Zhen Zhongfu menyuruh keduanya untuk duduk. Pada saat ini Zeni menuangkan teh dan memberikan kepada ayahnya. Zhen Zhongfu merasakan kehangatan. Sudah sangat lama mereka ayah dan anak tidak merasakan selayaknya keluarga. Paman Zhen Zhongfu, saya di sini untuk mendapatkan persetujuan dari Anda. Saya berjanji kepada Zeni untuk menikahinya. Bagaimana pendapat paman, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama Zeni melihat ke arah ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Zeni sangat takut jika ayahnya tidak menyetujui pernikahan ini. Sebelumnya ayahnya juga menolak mantan kekasihnya dan membunuh mantan kekasihnya melalui tangan aliansi bayangan. Zhen Zhongfu melihat ke arah Zeni lalu berkata dengan lembut, "Ayah minta maaf telah membuat Anda menderita sebelumnya. Ayah tahu apa yang ayah lakukan salah, bisakah Anda memaafkan ayahmu ini?" Saat itu kekasih Anda membuat skema besar dengan kuil dan itu membuat posisi ayah sangat terancam. Ayah tidak punya pilihan lain selain membunuhnya pada saat itu, ucap Zhen Zhongfu. Saat dengar kata-kata Zhen Zhongfu, tubuh Zeni bergetar. Matanya memerah dan air mata mengalir jatuh dari matanya. Rupanya insiden itu membuat Zeni sangat membenci ayahnya. Zeni, pernahkah Anda berpikir jika kekasih Anda hanya memanfaatkan Anda untuk bersaing dengan ayah? Ayah sebagai kaisar ras manusia tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan itu, ucap Zhen Zhongfu. Zeni memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saat itu Zeni tahu jika kekasihnya mencoba untuk mendapatkan posisi kaisar manusia, tetapi Zeni tidak berpikir jika kekasihnya memiliki skema dengan kuil dan wajah Zeni berangsur-angsur menjadi tenang lalu berkata, "Ayah, saya sudah tidak menyalahkan Anda saat itu, saya masih terlalu muda untuk mengerti masalah ini," ucap Zeni. Xiaoyan sangat lega melihat kesalahpahaman antara ayah dan anak terselesaikan. "Ayah, apakah Anda setuju dengan pernikahan saya dengan Xiaoyan?" tanya Zeni. Zhen Zhongfu melihat Zeni dan Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak setuju dengan pernikahan Anda? Jika Anda setuju, saya khawatir Xiaoyan dapat dengan mudah membunuh ayah hanya dengan jentikan jarinya," ucap Zhen Zhongfu. "Paman Zhen tahu cara bercanda, saya sangat menghormati Anda selayaknya ayah sendiri," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Zhen Zhongfu sangat senang. Dia sangat mengagumi pemikiran Xiaoyan. "Jika begitu jangan panggil saya paman, kata-kata ini tidak cocok dengan Anda sekarang," ucap Zhen Zhongfu. "Kalau begitu terima kasih atas kebaikan ayah mertua," ucap Xiaoyan. Zhen Zhongfu tertawa senang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengangkat cangkir teh dan meminumnya. Zeni sangat bahagia melihat ini. Dia memandangi Xiaoyan dan ayahnya yang sedang bercanda bersama. Adegan berganti. Saat ini kondisi ketua aliansi bayangan sangat memalukan. Darah menetes di sudut mulutnya, sedangkan kakinya terpotong oleh serangan Xiaoyan. Sekarang hanya ada satu kaki yang tersisa di tubuh ketua aliansi bayangan. "Xiaoyan, raja ini akan mengingat perbuatan Anda suatu hari. Raja ini akan memotong sebuah bagian tubuh Anda," teriak ketua aliansi bayangan. Dalam pertempuran ini ketua aliansi bayangan tidak menyangka dia akan dipermalukan seperti ini. Ia tidak berharap jika Xiaoyan mampu menembus Dodi bintang 9. Yang lebih mengejutkan, Xiaoyan memiliki api surgawi yang menakutkan. Pada awalnya dia percaya diri bisa menguasai benua dengan kekuatan Dodi bintang 9 menengahnya. Dia tidak menyangka bahwa ancaman terbesarnya bukan ketiga leluhur tetapi Xiaoyan. Pada saat ini leluhur tua kuil dan ikut melarikan diri dengannya. Dia berkata, "Saya akan pergi sesuai dengan kesepakatan kita," ucap leluhur kuil dan pergi. "Apa Anda bisa pergi?" ucap ketua aliansi bayangan menatap tajam ke arah leluhur kuil dan rantai hitam yang ada di punggung ketua aliansi bayangan melesat ke arah leluhur kuil dan rantai hitam itu dengan cepat melilit tubuh leluhur tua kuil dan meskipun ketua aliansi bayangan terluka, tetapi untuk menangkap leluhur kuil dan tidaklah sulit. "Saya sudah menduga bahwa Anda adalah orang yang tidak dapat memegang janji Anda," teriak leluhur kuil dan
Ya, saya memang berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mempersulit Anda selama Anda membantu saya. Tetapi apakah Anda lihat bagaimana keadaan saya sekarang? Apakah Anda berpikir jika Anda membantu saya, ucap Ketua Aliansi Bayangan. Setelah itu Ketua Aliansi Bayangan menelan leluhur kuil dan untuk mendapatkan api surgawi peringkat kedua. Suara teriakan terus menggema di markas Aliansi Bayangan. Setelah waktu yang lama suara teriakan berangsur-angsur menghilang. Di dalam kegelapan Ketua Aliansi Bayangan menjilati rantai-rantai yang berlumuran darah. Sekarang Ketua Aliansi Bayangan dalam keadaan yang gila. Dia bahkan tidak segan-segan saat mengkhianati leluhur kuil dan hanya untuk menaikkan kekuatannya. Setelah itu dia menatap ke arah lubang yang terdapat kristal darah. Kristal darah ini mampu membuat Dodi Bintang 9 Puncak menembus ranah Dosian. Wajah Ketua Aliansi Bayangan dipenuhi dengan cahaya dingin. Xiaoyan, ketika saya menembus Dosian di masa depan, saya pastikan hari itu adalah hari kematian Anda, ucap Ketua Aliansi Bayangan, dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mimin, sampai jumpa di episode selanjutnya.